Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga pemirsa selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Pemirsa yang beriman, pada konten kali ini mengenai perjalanan ke Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Pemirsa, selamat menyaksikan. Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, mulai dibangun tanggal 5 Juli tahun 2001. Pencadangannya dilakukan oleh Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid di Bontang. Sementara pemancangan tiang pertama dilakukan Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri. Lokasinya menempati area seluas sekitar 7,2 hektar yang merupakan bekas area penggergajian kayu milik PT Inhutani 1. Area ini telah dihibahkan PT Inhutani 1 kepada Pemprov Kaltim. Bagi masyarakat yang baru pertama melewati tepian Mahakam di Samarinda, pasti terpesona dengan kemegahan masjid ini. Tak mengherankan memang mengingat Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur menjadi masjid terbesar kedua di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara setelah Masjid Istiqlal Jakarta. Dengan seiring waktu berjalan dan perkembangan kepengurusan, maka Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center berubah menjadi Masjid Raya Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur yang telah diputuskan oleh Gubernur Kalimantan Timur nomor 451-K-305-2022 tentang penetapan tipologi Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur sebagai Masjid Raya pada tanggal 9 Mei tahun 2022. Proses pembangunan Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah melalui proses panjang, wacana pembangunan kawasan Islamic Center yang merupakan masjid sebagai sentralnya mulai dibangun di atas tanah bekas PT Inhutani 1 seluas 7,2 hektar dari rencana luas tanah 12,5 hektar. Dalam perencanaannya akan dibangun beberapa bangunan penunjang masjid seperti klinik rumah bersalin, TK dan SD Islam, mes atau asrama dan kantin, rumah imam masjid dan rumah pembantu imam masjid, gardu generator listrik, dan lapangan parkir serta bak penampungan air bersih. Pada tanggal 7 Juli tahun 2000, dalam rangka kunjungan kerja Bapak Presiden Abdurrahman Wahid ke PT Pupuk Kaltim Bontang untuk meresmikan proyek PT Pupuk Kaltim Bontang dan dijadwalkan pula peresmian dimulainya pembangunan kawasan Islamic Center Kaltim di Samarinda. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Juli tahun 2001, dimulailah penancangan tiang utama oleh Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Wakil Presiden Republik Indonesia. Dana pembangunan Islamic Center Kaltim tersebut sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD secara multi-year dengan biaya seluruhnya sekitar 400 miliar rupiah. Uji coba penggunaan masjid di kawasan Islamic Center sebelum peresmian telah dilaksanakan sholat fardu pada November 2004, kemudian pada tanggal 16 Juni 2008 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus diresmikan pemakaiannya. Peresmian masjid dilakukan bersamaan dengan peresmian proyek Pertamina di Balikpapan. 3 bulan kemudian setelah peresmian, yaitu pada bulan Ramadan tahun 1429 Hijriah atau 19 September 2008, dimulai sholat Jumat yang pertama. Penyerahan oleh PT Total Bangun Persada sebagai kontraktor utama kepada pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan 2 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 12 Juni tahun 2010. Sejak itulah Islamic Center Kalimantan Timur dikelola oleh pemerintah daerah dengan membentuk pengurus sementara. Pengelola pelaksana kawasan Islamic Center diketuai oleh Bapak Dr. Haji Farid Wajdi MPD pada waktu itu sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Hal itu sesuai dengan SK Gubernur Kalimantan Timur nomor 451.2/K52/2010
tanggal 29 Januari 2010. Setelah melalui proses pembangunan selama kurang lebih 7 tahun, masjid ini akhirnya diresmikan tanggal 16 Juni 2008. Peresmiannya dilakukan oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Barulah pada 20 Agustus 2014, masjid tersebut secara resmi diberi nama Baitul Muttaqin, yang artinya rumah orang-orang bertakwa. Pemberian nama ini diresmikan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin di Balikpapan. Bangunan utama masjid tersebut memiliki luas sekitar 43.500 meter persegi, sedangkan bangunan penunjangnya seluas 7.115 meter persegi. Bangunan utama terdiri atas beberapa bagian, yaitu lantai basement seluas 10.235 meter persegi, lantai dasar seluas 10.270 meter persegi, lantai utama seluas 8.185 meter persegi, serta lantai mezanin atau balkon seluas 290 meter persegi. Masjid tersebut dilengkapi dengan 7 buah menara. Salah satunya menara utama setinggi 99 meter yang dikenal dengan Menara Asmaul Husna karena ketinggiannya sama dengan jumlah nama Allah yang baik atau 99 nama Asmaul Husna. Menara utama ini terdiri atas 15 lantai. Setiap lantainya memiliki tinggi rata-rata 6 meter. Sementara 4 menara lainnya yang terletak di setiap sudut masjid masing-masing memiliki tinggi 70 meter. Adapun 2 menara lain yang terletak di kedua sisi pintu gerbang masuk masjid masing-masing tingginya 57 meter. Di area lobi lantai dasar masjid terdapat sebuah beduk berukuran besar. Beduk ini dibuat dari sebatang kayu dari hutan Kalimantan berdiameter 180 cm. Diameter tersebut lebih tinggi dari rata-rata tinggi orang Indonesia. Batang kayu untuk beduk yang tidak bulat sempurna membuat tampilan beduk tersebut sedikit berbeda dan cukup unik. Beduk besar tersebut merupakan sumbangan dari Bapak Suwarna Abdul Fattah. Di komplek masjid tersebut terdapat berbagai fasilitas, khususnya fasilitas pendidikan meliputi TK dan SD, dan Taman Pendidikan Quran atau TPQ. Fasilitas pendukung lainnya meliputi poliklinik khusus, asrama, gedung serbaguna, rumah imam dan penjaga masjid, museum mini, dan radio TV Islamic Center. Kemudian masjid ini juga memiliki perpustakaan yang berisi beragam literatur keagamaan dan umum. Berbagai kegiatan rutin keagamaan setiap harinya digelar di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center tersebut, terutama untuk ibadah salat berjamaah dengan adanya 7 imam di masjid tersebut. Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center dilengkapi dengan sistem tata lampu yang modern. Sistem tata lampu tersebut menghadirkan salah satu pemandangan indah di gelapnya malam kota tepian. Pasalnya, masjid ini terlihat begitu bercahaya dan memukau siapa saja yang memandangnya. Dilihat dari tepian mahakam, kemegahan masjid ini begitu anggun dalam kemilau lampu yang meneranginya. Tidak salah bila warga Samarinda sangat berbangga hati dengan salah satu masjid termegah dan terindah di Asia Tenggara tersebut. Keseluruhan luas bangunan masjid 43.560 meter persegi yang terdiri atas dari bangunan basement sebagai tempat parkir kendaraan roda 4 dan 2 dengan daya tampung sekitar 138 buah motor dan kendaraan roda 4 sekitar 200 buah mobil. Luasnya sekitar 10.235 meter persegi. Di lantai dasar ini dibangun pula tempat penampungan air bersih dari PDAM yang digunakan sebagai air wudhu dan untuk pembersihan di sekitar kawasan Islamic Center. Lantai dasar seluas 10.235 meter persegi adalah bagian atas lantai kedua dari basement yang menjadi tempat pertemuan umum atau multipurpose dan bisa dipisah dengan sekat atau pemisah menjadi 3 ruang pertemuan full AC luasnya 570 meter persegi.
Ruangan ini mampu menampung sekitar 4.000 orang. Di bagian lain pada lantai dasar juga terdapat ruang toilet, ruang hias, ruang sound system, ruang-ruang kelas atau rapat, tempat wudhu dan titipan sepatu atau sandal, termasuk tangga, eskalator, dan lift untuk naik ke lantai utama. Di sekeliling masjid dilengkapi dengan selasar atau anjungan dengan 7 gerbang seluas 2.580 meter persegi yang banyak digunakan oleh mahasiswa dan jamaah untuk berdiskusi menunggu waktu-waktu salat. Lantai utama adalah ruang kantor dan ruang salat seluas 8.185 meter persegi yang mampu menampung jemaah salat sekitar 10.000 orang. Dan di ruang utama tersebut terdapat pula mezanin jemaah sekitar 2.000 orang. Di bagian belakang lantai utama terdapat beberapa ruang berbagai kantor sekretaris, ruang rapat, ruang imam dan muadzin, ruang direktur dan ruang VIP Room Islamic Center, perpustakaan masjid dan lain-lain, yang semuanya sebagai wadah petugas pengurus kawasan Islamic Center Samarinda Kaltim. Di bagian lain pada lantai 3 bagian belakang mihrab terdapat tangga naik ke lantai 4 untuk mencapai beberapa ruang perkantoran. Kubah masjid mengadopsi kubah Masjid Nabawi berdiameter 45 meter persegi, dihiasi kombinasi dengan kaligrafi, ayat kursi, dan dihiasi pula dengan lampu gantung yang mengadopsi lampu-lampu gantung dari beberapa masjid di Timur Tengah. Di 4 sudut lantai utama terdapat 4 buah menara dengan masing-masing menara seluas 1.075 meter persegi sehingga luas keseluruhan menjadi 4.300 meter persegi dengan ketinggian 70 meter dan dapat dicapai melalui tangga manual. Bagian depan masjid terdapat menara induk dengan ketinggian 99 meter yang disebut pula dengan Menara Asmaul Husna. Melalui menara ini dapat menikmati keindahan Sungai Mahakam dan Kota Samarinda. Bangunan ini seluas 1.545 meter persegi. Setiap menara diberi lampu sorot dari setiap tingkatan menara guna penerangan di malam hari. Dengan jumlah lampu sorot 211 buah. Di lantai dasar menara terdapat tempat studio radio dakwah Islamic Center atau Radik dan ruang museum Islamic Center yang terdapat di lantai 2 dan 3. Jumlah menara ada 6 mengacu ke rukun Islam, 6 perkara. Di samping 4 menara pada tiang pojok masjid, terdapat 2 menara lebar dan menara pintu gerbang pada bagian depan sebagai yang mengintai seluruh masjid. Secara keseluruhan, interior, ornamen, serta fasilitas bergaya klasik modern. Mulai dari bentuk menara utama dengan ketinggian 99 meter yang melambangkan Asmaul Husna, serta bangunan-bangunan yang di bagian selaras kiri kanan dan pintu lain bagian depan masjid terdapat plaza yang digunakan sebagai tempat pertemuan dan acara-acara terbuka. Di bagian sebelah kiri kanan tangga menuju ke lantai utama tersedia tempat wudhu yang terbuka. Di bagian depan pada lorong tersedia tempat penitipan pakaian, tas, sepatu, dan sandal. Juga disiapkan mukena bagi ibu-ibu atau kaum wanita yang akan melaksanakan salat, tetapi tidak membawa mukena atau pakaian muslim. Tangga naik untuk ke lantai utama telah disiapkan dengan 2 bentuk tangga, yaitu tangga biasa atau manual dengan jumlah asek tangga 33 buah yang mengingatkan kepada jemaah untuk bertasbih, bertahmid, dan bertakbir masing-masing 33 kali. Juga tersedia tangga eskalator yang hanya digunakan pada saat-saat tertentu. Di samping tersedia pula lift bagi penderita cacat yang akan salat ke lantai utama. Para pengunjung Islamic Center non-muslim disediakan pula pakaian khusus yang tersedia lantai dasar sebelah tangga utama untuk naik. Mimbar dan mihrab yang terletak di lantai utama atau ruang sholat dan pada bagian kiri kanan lantai utama ini dilengkapi dengan mezanin. Setiap kegiatan Islami dapat difasilitasi melalui tempat dan ruang yang ada dan telah dirancang khusus untuk keperluan tersebut, baik untuk pelatihan, seminar maupun rapat-rapat. Selain itu terdapat pula aula serbaguna untuk pertemuan umum dengan jumlah orang yang lebih banyak. Bahkan aula serbaguna tersebut
dapat digunakan pula untuk tempat resepsi pernikahan. Ruang perpustakaan dengan buku-buku Islami yang beraneka ragam telah disediakan pada lantai dasar bagian belakang masjid. Pada bagian lain, di sekeliling bagian masjid terdapat tempat parkir kendaraan roda 4 maupun roda 2. Di samping itu pada basement telah disediakan pula tempat parkir tertutup. Pusat belanja yang menyediakan beragam souvenir daerah serta makanan khas daerah disediakan di kantin yang berada berdekatan dengan mes atau tempat menginap, TK dan rumah klinik kesehatan dalam kawasan Islamic Center. Beberapa bangunan yang berfungsi untuk menunjang keberadaan masjid kawasan Islamic Center adalah adanya rumah imam seluas 750 meter persegi. Rumah imam dan rumah pembantu imam terdapat 4 buah bangunan. Rumah ini digunakan sebagai tempat tinggal imam besar, pembantu imam, dan rumah untuk muadzin. Kemudian adanya bangunan mes atau asrama dan kantin. Bangunan mes atau asrama seluas 380 meter persegi yang terdiri atas 2 bangunan yang masing-masing bangunan bertingkat 2 dan jumlah kamar keseluruhan 50 kamar yang mampu menampung masing-masing 2 orang pengunjung. Di depan bangunan atau mes asrama terdapat bangunan kantin seluas 455 meter persegi sebagai tempat menjual souvenir, makanan tradisional, serta sebagai ruang makan tamu-tamu menginap mes atau asrama. Pemirsa yang budiman, demikian konten kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.